Teman sekalian, kita akan lanjutkan ke terjemahnya ya, sebelum nanti kita bahas dan kita kaji bersama. Seperti biasa, bila ada yang perlu ditanyakan, didalami sekitar kajian hukum-hukum tajwidnya, boleh ditanyakan. Kita ulang satu ayat sebelumnya ya Pak, dari 38-nya ya. Kemarin juga pembahasannya belum karena kemarin belum ada yang nanya kayaknya kemarin ya. Ya belum ada yang nanya ya kemarin ya Pak ya. Nanti diingetin lagi 38 biar pertanyaan yang kemarin rencana ditanyakan nanti muncul lagi ya. Udah lupa kan Pak pertanyaannya ya? Lupa. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah dari dabbah ya, binatang yang melata di muka bumi, apa saja bentuknya, jenisnya ya. Tapi kalau dabbah identik bukan binatang air ya. Jadi ya semua termasuk ternak, termasuk binatang buas yang melata, jadi termasuk dalam cakupan dabbah ini. Wala to'irina, to'ir ya, to'irun, ini jamak pada to'irun, jamaknya to'ir, ini bukan melata, ini burung ya Pak. Burung-burung jenis unggas berarti ya. Itu termasuk burung apa saja. Entah burung apa kicau, burung konsumsi ya. Gitu. Kalau kicau yang Bapak kenal tuh ada perkutut, apalagi murai batu dan sebagainya. Cucak rawa ya Pak, gitu. Burung-burung kicau. Yatiru, dia terbang ya. Dia terbang bijana haihi, dengan kedua sayapnya, illa kecuali umamun, itu umat ya, umatnya Allah ya, amsalukum, seperti kamu, seperti kita. Mereka adalah hamba Allah yang mengabdikan pada Allah dengan secara apa? Mutlak Pak, mutlak. Jadi burung-burung termasuk yang melata dan ternak yang kita sembelih itu Pak, dan kita konsumsi dagingnya, itu ternyata dia adalah pengabdi Allah, penyembah-penyembah Allah yang mutlak. Mereka nggak ada pilihan kayak kita ya, manusia menyembah Allah dan menyembah yang lain itu pilihannya. Maka ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah setan ya. Karena itu manusia memilih. Nah kalau mereka dabbah tadi Pak, nggak memilih, mutlak mereka menyembah. Termasuk juga para malaikat ya, itu mutlak. Nah, jadi yang pilihan itu adalah manusia dan jin ya. Manusia dan jin yang menyembah Allah, menjadi hamba Allah atau hamba setan, itu pilihannya masing-masing. Artinya mereka semua adalah beribadah. Mereka semua beribadah, menurut caranya mereka masing-masing. Nah, termasuk burung ya, ketika mereka mengepakkan sayap ya. Itu. Bahkan juga bukan binatang doang ya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Itu juga mereka ibadah semua. Ma farotna, tidaklah kami tinggalkan atau lupakan fil kitab, di dalam Alkitab Al-Quran ini, min syai'in, dari sesuatu pun. Jadi segala sesuatunya itu sudah lengkap semua ya. Jadi perkara apapun sudah ada di Quran ya, sudah dinaskan di Quran. Dan Quran inilah sebagai satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kitab-kitab yang lain masih bisa dikoreksi, bisa dikritisi, bisa direvisi gitu ya Pak. Tapi Quran tidak itu. Dan semuanya ya adalah wahyu, dan semuanya hendaknya kita jadikan sebagai rujukan ya, semua isi Quran itu. Dan Quran itu menyelesaikan semua masalah ya, karena tadi semua masalah ada di Quran. Tempo hari sudah saya jelaskan. Seandainya Quran yang 6.666 ayat ini per ayatnya menyelesaikan satu masalah saja, berarti 6.000-an masalah bakal selesai. Apalagi kalau per ayat bisa menyelesaikan 2-3 masalah. Jadi beribu-ribu bahkan jutaan masalah. Ya, miliaran masalah akan selesai dengan Quran. Itu.
Yang penting kita mau ya mengembalikan masalah kepada Quran. Yang kedua dengan sunnah ya. Kata Allah dalam surah An-Nisa yang sudah kita bahas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berselisih tentang suatu, kembalikan pada Allah dan Rasul, pada Quran dan sunnah, pasti ada jalan keluar. Itu. Yang penting kita apa? Tulus ya, siap untuk diluruskan, siap menerima ya, walaupun itu nggak sesuai dengan apa? Keinginan kita, nafsu kita, gitu ya. Itulah Quran. Jadi nggak ada yang ditinggalkan di Quran. Semua masalah ada, masalah yang paling kecil sampai yang besar. Karena di situ di Quran itu masalah belanja diatur, masuk rumah diatur, ya semua, apalagi masalah-masalah kepemimpinan, memimpin umat, nah, ada semua. Summa ila rabbihim, kemudian kepada Rabb mereka, yuhsyarun, mereka dikembalikan. Semua yang taat, yang tidak taat, termasuk tadi Pak, dabbah, itu juga akan dikumpulkan. Menurut ayat ini Pak, di binatang-binatang juga nanti dikumpulkan. Ya, yuhsyarun, dikumpulkan. Tempat berkumpul namanya mahsyar. Ya, mahsyar itu isim makan ya, kata benda yang mengandung arti tempat. Dia kata khosyaro ini ya, khosyaro isim makannya mahsyarun itu dikumpulkan, termasuk ya kucing ya, anjing ya Pak, semua nanti burung-burung. Nah, makanya nih yang melihara burung nanti tuh akan juga dikumpulkan bareng sama kita tuh. Dia nuntut kalau dia nggak dikasih makan ya, nuntut juga tuh Pak. Dia mestinya apa Pak? Mestinya dia bisa melampiaskan syahwatnya dengan lawan jenisnya, dikurung aja. Nah tuh Pak, dikurung tersiksa loh Pak itu. Itu tersiksa itu. Akan nuntut juga itu. Ya kan dia mestinya berpasangan kan, kandangin sama kita, laki doang. Kita bilang itu sedang apa? Bernyanyi. Dipikir nyanyi tuh Pak. Lagi sengsara itu Pak, manggil-manggil lawan jenisnya. Nyanyi. Itu bukan lagi bersiul, bernyanyi ya, lagi manggil-manggil lawan jenisnya. Nah, nanti akan apa namanya? Dimintai pertanggungjawaban semua itu ya. Summalatus aluna yauma idzin anin naimi di mahsyar, Pak. Di mahsyar ini. Jadi mahsyar itu artinya nanti hari yang ketiga. Jadi setelah kiamat, hari kebangkitan, kemudian hari perhitungan. Nah, itu di mahsyar. Lanjut ya, sekarang yang baru nih ya. Walladzina, dan orang-orang yang kadzabu, mereka telah mendustakan di ayatina, terhadap ayat-ayat kami ya, ayat tentang akidah ditolak, bahkan diganti sama mereka dengan ayat trinitas gitu kan. Jadi roba ayat-ayat tentang Nabi Muhammad mereka ganti, bahkan bukan diganti, dihapus ya, dihapus karena mereka nggak percaya tentang Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Ayat-ayat tentang hukum mereka hapus, bahkan diganti dengan hukum yang mereka produk sendiri. Itu, dan ini mendustakan termasuk, baik itu ayat tentang warisan, ayat tentang hukum-hukum pidana dan sebagainya. Gitu. Jadi mereka namanya mendustakan. Nah, mereka yang mendustakan tadi sumun, berarti mereka yang sumun. Apa Pak sumun? Orang yang tuli, tuli. Jadi tuli ini gambaran ya, orang menolak menurut tuli. Artinya ketika disampaikan mereka nggak dengar ya, nggak dengar dalam artian nggak ya. Nah, yang budek ya, budek, tuli, pekak sama tuh tiga tuh ya, budek, tuli, pekak sama itu. Ini analog ya. Mereka sebenarnya mendengar. Cuman kenapa nggak sampai percaya, nggak sampai ke hati, berarti kan dengernya denger doang gitu ya. Itu sama dengan orang yang sumun, pekak tadi kan. Mestinya kan kalau denger sampai ke hati, maksudnya dipercayai. Denger tapi nggak sampai ke hati, nggak dipercaya, berarti ya tadi mereka namanya dusta, mendustakan, kazzabu. Denger, tapi nggak sampai ke hati gitu kan. Jadi artinya apa? Ya berarti mendustakan. Mendustakan itu. Nah, masuk kanan, keluar kuping kiri gitu kan. Jangan-jangan nggak masuk sama sekali nih ya. Itu jadi sumun tadi ya. Jadi mestinya kan begitu dengar langsung dipahami sampai ke hati. Nah, ternyata tidak. Itu ya, itulah gambaran orang yang kazzabu,
mendustakan tadi. Wa bukmun, dan bukmun. Apa bukmun? Bisu. Otomatis Pak, biasanya kalau orang budek pasti bisu. Budek di lahir maksudnya. Kalau orang budek ya itu. Namanya gue budek, ya kan berarti nggak pernah dengar kata apa-apa kan. Nggak ngerti bahasa apa-apa. Nah, otomatis dia bukmun, bisu. Artinya apa? Ayat-ayat yang dia dengar tadi, kalau memang dia percayai, mestinya diucapkan apa adanya. Diucapkan tidak apa adanya. Bahkan mereka menyampaikan yang sebaliknya, berarti kan bisu tuh. Loh ya kan? Dengarnya A, dia ngomongnya B. Dengarnya satu, dia ngomongnya dua. Berarti kan mendustakan. Sama dengan orang bisu. Sama dengan orang bisu, itu ya. Jadi apa yang diucapkan itu tidak seperti dia dengar. Itu. Nah, kalau dia nggak bisu, dia sampaikan, diucapkan kepada yang lain seperti apa yang dia dengar. Itu. Jadi nggak bukmun dia. Fiz zulumat, mereka dalam kegelapan. Itu berarti sama dengan orang buta. Ya, buta kan Pak? Sama dengan dalam kegelapan. Zulumat itu artinya tadi, walaupun dalam ruangan yang terang benderang sebenarnya ada lampu yang terang, kalaupun di luar juga ada matahari yang bercahaya, malam hari juga ada bulan bercahaya. Ya, kalau di siang hari matahari bersinar terang, ya, di luar malam hari juga ada bulan yang bercahaya, tapi buat dia karena buta sama gelap, ya gelap Mas. Gambarnya seperti itu. Quran itu nur, cahaya yang terang benderang, tapi karena mereka tadi mereka budek, mereka bisu, dan tadi ya mereka buta, maka fi zulumat tadi di dalam kegelapan. Dan terus Pak nanti akan berlanjut sampai ke hari kiamat. Ya, nanti di sana di mahsyar pun mereka juga buta, bahkan buta mata di sana. Man, siapa yang yasya'illah, siapa yang mengendaki siapa Allah, yasya itu asal yasya disukun Pak, yasya itu, tapi karena kalau dia sukun ketemu huruf mati lagi bacanya susah, maka dikasih kasroh ya. Ini istilahnya apa? Karena tahalus li iltiqos sakinain ya, karena bertemunya dua huruf yang bersukun dibaca secara tahalus, yasya'illah. Jadi bukan aslinya kasroh, aslinya sukun. Karena ada man, ya ada man. Man itu huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari', pertama yasha, kedua yudlil. Nah, yudlil itu sebagai jawab syaratnya. Barang siapa yang Allah tidak kendaki, niscaya atau pasti disesatkannya, gitu ya. Jadi pastinya itu di yudlil itu sebagai jawab syaratnya. Makanya yudlil disukun sama dengan yasha. Ya, dua-duanya disukun sebagai jawab syarat. Pasti dia sesat. Pasti disesatkan oleh Allah. Nah, Allah menyesatkan itu sesuai dengan apa? Perilaku mereka yang sumun, yang bukmun tadi gitu ya. Karena mereka mendustakan, akhirnya Allah sesatkan. Wa may yasha, nah itu muncul untuk kayak tadi ya. Ya, karena dia nggak ketemu dengan sukun lagi, maka asli muncul wa may yasha sukun kan. Dan barang siapa yang dia Allah kendaki, yaj'alhu tuh. Jadi dua ya, kata kerja kontinu fi'il mudhari' itu disukun, yasha sukun, yaj'al sukun, itu karena yaj'al yang itu ada sebagai jawab syarat. Barang siapa yang dia Allah kendaki, yaj'alhu, niscaya dia Allah jadikan ala syiratim mustaqim. Apa Pak? Di atas jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus itu berarti apa? Al-Islam, yang mereka benar-benar menjadikan Quran sebagai hudannya, sebagai panduannya, sebagai falsafah hidupnya. Itu syiratim mustaqim, itu al-Islam ya. Qul, katakan hai Nabi, Nabi ya, Nabi Allah yang mulia, yang agung ya, Nabi yang diharapkan syafaatnya oleh umat manusia nanti dengan syafaatul uzmanya ya. Nabi sebagai Sayyidul Mursalin
penghulu pemimpin para rasul ya Nabi Muhammad ini ya. Kul katakan ya Nabi Muhammad yang mulia, aro'aitakum, jadi Nabi disuruh ngomong ya kepada mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana menurut pikiran kalian gitu ya, atau pendapat kalian. Asal kata ro'a ya ro, artinya ro'yu pemikiran ya, pemikiran atau penglihatan ya. In atakum, jika datang kepada kalian azabullah, azab Allah ya. Azab Allah dimaksud di sini adalah semacam apa? Bencana, petaka gitu ya, yang membinasakan seperti yang pernah terjadi pada umat-umat yang sebelumnya, baik oleh banjir bandang yang apa? Yang menenggelamkan mereka semua, atau gempa bumi, gunung meletus yang dahsyat sehingga mereka juga mati bersamaan dengan apa? Gempa tadi atau gunung meletus atau dengan petir dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud ya. Nah, longsor gitu ya. Ini bagaimana ya kalau sampai menurut kalian jika Allah mendatangkan ya dengan cash, dengan kontan, hari itu juga azab Allah yang membinasakan seperti telah datang pada orang-orang atau kaum-kaum sebelum kalian. Au ataskum sa'ah, atau datang pada kalian as-sa'ah ya. Sa'ah di sini maksudnya apa? Kiamat ya. Jadi sa'ah kiamat, yang dimaksud kiamat. Aghairallah tada'un, apakah selain Allah? A-nya istifham ya. Apakah selain Allah tada'una, kalian akan meminta, berseru, berdoa. Da'a ya da'u, dakwah ya. Itu. Maksudnya selain Allah di sini berarti apakah kamu teriak-teriak sama patung gitu ya? Kamu teriak-teriak sama pohon yang kamu sembah? Kamu teriak-teriak sama apa? Dewa yang kamu sembah gitu ya? Atau kamu teriak-teriak sama matahari yang kamu puja seperti orang-orang Jepang sana gitu ya? Padahal misalnya Pak, pas kiamat kan mataharinya hancur ya, hancur. Kamu teriak sama matahari gitu kan? Seperti itu. Nah, ini satu hal yang nggak mungkin ya, artinya mereka nanti pasti akan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, karena pada hakikatnya mereka semua itu secara fitrah itu bertuhankan Allah ya, semua asal seperti itu secara fitrahnya manusia Pak, lalu itu bertuhankan Allah, hanya karena apa? Karena pengaruh lingkungan, situasi dan kondisi, akhirnya mereka ada yang menyembah Allah plus dengan yang lain, atau juga ada yang meninggalkan Allah langsung melulu menyembah yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, itu lingkungan, faktor lingkungan yang paling dominan termasuk lingkungan orang tua. Kedua, lingkungan pendidikan dan sebagainya. In kuntum, jika kalian shodiqin, orang-orang yang benar ya, orang yang benar keyakinannya. Coba nanti misalnya terjadi gempa apa, mau teriak pada nyeru Tuhan yang mereka sembah, atau ya mau teriak Allahu Akbar, ya Allah, biasanya kan gitu ya Pak, refleks cuman gitu pasti. Biarpun apa non muslim kayak ngomong Allahu Akbar biasanya kan, Allahu Akbar itu kan, Allahu Akbar aja itu. Itu. Lanjut ya. Bal, apa artinya bal Pak? Tetapi ya. Iyahu, kepadanya lah Allah, tada'una, kalian akan seru, kalian akan meminta ya. Pasti akan berteriak kepada Allah. Fayakshifu ma tada'una ilai insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Fayakshifu, maka apa? Maka dia Allah akan menghilangkan ya. Kasafa yakshifu artinya menyingkap, menyingkirkan, Pak. Gitu ya. Nah, istilah kasyaf juga populer dalam dunia tasawuf biasanya ya Pak. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Kasyaf dalam dunia tasawuf biasanya. Karena mereka ada apa? Ada uzlah, ada istilah uzlah, ada kasyaf, ada suluk ya, itu istilah-istilah mereka. Ada ma'rifat, ada hakikat, itu istilah-istilah di tasawuf. Nah, kalau kasyaf itu biasanya buat mereka yang merasa sudah Pak, sudah antara diri dengan Allah itu sudah enggak ada hijab. Itu doanya apanya pun udah langsung
dijawab makbul seperti itu. Bahkan bisa ngelihat orang dulu langsung kabul. Ada kalangan mereka yang meyakini kayak Imam Abu Hanifah itu pernah kasab, tapi akhirnya minta dikembalikan lagi. Kenapa? Ketika sudah sampai tingkat kasab, itu melihat orang per orang itu kayak tahu persis ini tukang apa gitu Pak. Gitu. Ngeri juga kan Pak? Ngeri banget itu. Ngeri kan? Ngeri. Oh iya ketahuan semua tuh. Itu orang datang, kamu jangan joget dulu ya. Tahu, kamu jangan jajan dulu ya. Nah gitu ya orang. Bingung orang. Tahu duluan gitu. Itu ngeri kan Pak? Ngeri kayak gitu. Enggak usah nanya. Cara mendapatkannya gimana gitu. Enggak perlu juga nyatanya Imam Hanafi malah nyesel dia minta dikembalikan. Malah kembalikan seperti biasa gitu kan. Seperti biasa gitu kan. Ya ngeri juga gitu kan. Ngeri juga itu. Malah minta dikembalikan seperti biasa. Pelajarinya apa? Pelajarinya apa tuh ya? Gitu. Tapi iya, ya mereka ya zikir doa gitu aja kan. Zikir doa gitu. ada tuh kayak gitu. Iya, ada itu di dalam dunia tasawuf tadi saya bilang kan. Tasawuf itu kan. Banyak. Ada. Di daerah saya ada. Jadi kayak gitu bener, orang mau datang itu tahu persis dia tuh. Ya, Mak. Nah, riwayatnya pengen dikembalikan seperti sedia kala, gitu, seperti itu. Ya ngeri juga kayak gitu kan. Itulah kemudian ya kelasnya wali-waliullah lah, kekasih-kasih Allah seperti itu biasanya tingkat waliullah ya. Gitu. Tapi jangan juga kita tertipu cerita siapa? Uas ya, Uas. Kamu termasuk aulia Allah gitu, ada bisikan seperti itu. Itu ngeri juga. Langsung dibantah sama Ustaz. Waliullah gimana? Saya masih ngelihat pramugari cantik aja saya masih senang gitu kan. Ini patah. Bahaya kayak gitu-gitu, Pak. Bahaya. Ya, dia bisikan setan tuh kan. Nah, karena dia orang alim dibantah seperti itu, dibantah. Jadi enggak kemudian saya sudah cerita kemana-mana gitu ya. Saya ini waliullah, terus dapat bisikan dari Tuhan. Nah itu bahaya. Malah dibantah kan sama dia kan. Waliullah apaan? Saya ngeliat pramugari cantik masih seneng katanya. Bantah aja, gitu kan seperti itu. Jadi kalau imannya nggak kuat, ilmunya masih cetek, malah kayaknya iya aja gitu. Cerita lagi kan, Bu, saya waliullah. Cerita orang waliullah gitu. Jangan. Nah, seperti itu ya. Jadi orang kayak tadi Abu Hanifah tadi kan, dia kan seorang alim luar biasa pada waktu itu. Ya sekelas dengan Imam Malik kan semasa itu kan. Kalau Imam Syafi'i nggak sempat ketemu, karena beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Ya, itu seperti itu. Kasyaf tadi ya. Nah, tapi kasyaf di sini beda ya. Nah, banyak Quran menyebut kasyaf terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah perbuatan Allah ya untuk menyingkirkan azab apa segala macam itu. Seperti ini disebut dalam surat Yunus juga seperti ini. Ya. Fayakshifu, maka dia Allah lah yang menghilangkan atau yang apa tadi Pak? Yang menyingkirkan ya. Ma tad'una, apa yang kalian pinta ilaih kepadanya, insya'a, jika dia mau, watan sauna, dan kalian akan melupakan ma tusyrikun, apa yang kalian sekutukan. Itu nanti pada gilirannya kan seperti ini akhirnya kan. Tapi dalam keadaan azab sudah ditimpakan, nyawa sudah ditenggorokan, itu terlambat ya, seperti itu. Kayak kasusnya Fir'aun ya kan. Itu udah datang azab ya, tenggelamkan di laut, baru dia mengakui mengakui Tuhannya Allah, yaitu Musa dan Harun itu ya. Yang tanyakan Pak terjemahannya. Udah enggak? Ada enggak? Enggak ada ya. Baik ya. Apa tuh? Apa tuh yang mana Pak? Oh tadi apa namanya Pak? Mat lazim musaqal kilmi atau mat lazim kilmi musaqal ya. Jadi ini mat
lazim ya qil musaqal ketentuan adalah bacaan mat ya. Mat itu da itu Pak, da panjang, mat tabi'i ketemu dengan tasdid dalam satu kalimat jadi berubah jadi mat lazim qil musaqal. Nih, ketemu tasdid dalam satu kalimat. Kalau dalam lain kalimat malah jadi matnya batal. Nah, ini bacanya kayak tadi ya, dabbah ya minimal 6 ketuk. Minimal 6 ketuk atau 6 ketuk itu sama dengan 3 alif minimal itu sama dengan tadi betul walau dol itu jadi bukan walau dol itu baru 3 6 ya ngukurnya kalau ini belajar gini pakai ini jari ini walau dol itu baru 6 tuh 6 itu minimal jadi 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kori-kori itu bisa 10 gitu ya. Itu banyak juga yang imam-imam sholat biasanya sampai 10 saya perhatikan. Itu bagus ya. Mat lazim musaqal qilmi. Ini memang untuk kesalahan di sini nggak fatal ya. Dalam artian bukan termasuk kesalahan yang merubah arti. Tapi tetap nggak boleh salah. Nggak boleh salah ya Pak. Nggak boleh salah itu ya. Mat lazim musaqal. Ada yang kadang panjangnya udah 6 tapi nggak nyentak, salah. Wah ya, dabbah. Ya kan nggak nyentak, harus neken kan. Dolin. Nggak neken tuh. Harus neken kan. Dol. Tuh nyangkut. Nah, nasdid. Nasdid itu ya. Jadi penting itu mat lazim musaqal qilmi. Termasuk yang harfi juga sama, harfi ya, mat lazim musaqal harfi, alif lam. Kalau itu malah harus dengung ya, karena ketemu mim ya, mim bertasdid ya. Jadi mimnya jadi mim musadah, mim sadaguna itu ya. Panjang 6 baru ditekan sambil dengung. Kalau karena tuh mimnya bertasdid ketemu dengan mim. Ya memang tadi ya, ini nggak termasuk yang kesalahan yang fatal kalau kurang panjang ya, tapi tetap nggak boleh salah ya, nggak boleh salah karena perintahnya warattil Qur'ana tartila dan baca Quran dengan tartil gitu ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Jadi sudah yang 38 itu memang terkait dengan apa? Binatang-binatang ya, baik itu yang termak melata maupun yang bukan, semua adalah umat seperti kita. Mereka semua beribadah sesuai dengan caranya masing-masing. Allah ajarkan pada mereka ya bagaimana mereka beribadah. Bahkan termasuk bukan cuman binatang, termasuk tumbuhan sama ya, tumbuhan. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan apa? Wasamsu wassajaru yasjudan itu kan. Wasamsu wassajaru yasjudan, matahari dan pohon-pohon itu sujud, dan pohon-pohon. Wasyamsu wassajaru, apalagi an-najm. Ya termasuk bintang-bintang, langit, semua gunung-gunung. Kata Allah gunung-gunung sujud bersama Daud. Bahkan bebatuan juga ketika gelinding itu mereka adalah sedang bertasbih ya, dalam Quran surat apa? Al-Baqarah. Di Ar-Ra'd ya, petir itu juga bertasbih bertahmid ketika dia menggelegar gitu. Jadi petir itu hamba Allah juga dan dia benar-benar taat dan dia nggak akan memaksiati apa yang Allah perintahkan. Sampai si fulan nggak akan nyasar gitu. Itu petir termasuk makhluk Allah juga yang taat ya. Menggelegarnya itu kata Allah tasbih dan tahmid. Itu memang tugasnya. Di surat itu disebutkan dia akan menyambar siapa yang Allah tunjuk. Gitu. Teman saya lagi ngambil kebun di sawah. Akhirnya is dead. Ya, termasuk indikasi yang kurang baik. Indikasi kurang baik ya, indikasi yang kurang baik. Gitu. Anak-anak sih. 10 tahunan. Makanya ya tadi nah kan di dalam kilat disebutkan ada kilat ada petir kan beda ya, ada kilat ada petir. Jadi ketika ada kilat segala macam itu ya itu sebagai khaufan wa tama'an kata Allah, untuk menakut-nakuti dan sebagai harapan. Ini kita harus takut, jangan nekat. Oh ini itu mau hujan, mau ada petir tadi ya. Nah, kita ya
menghindar ke tempat-tempat yang tertutup. Toma'an kata Allah sebagai harapan, dengan kilat guru itu akan ada hujan gitu kan, seperti itu. Termasuk juga ketika sedang hujan deras ada kilat, ada petir. Itu juga pertanda bahkan berhenti hujan gitu, seperti itu. Itu di Quran disebutkan khaufau wa toma'an. Itu khaufau wa toma'an itu. Makanya berdoa begitu petir, Allahumma, nah kalau lihat di doanya tuh, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Ya Allah, jangan kau bunuh dengan marahmu. Berarti kan pertanda itu marah Allah kan. Wa tuhlikna bi adzab, dan jangan kau binasakan aku dengan azabmu. Tuh. Ya kan dari redaksi doanya ya. Allahumma la taqtulna bi ghadabika, ya Allah jangan kau bunuh kami dengan murkamu. Wa tuhlikna bi adzabika, dan jangan kau binasakan kami dengan azabmu. Wa afina qabla dzalik, dan maafkan kami setelah itu. Jadi redaksi itu berarti kan menunjukkan Allah itu marah. Ya kan? Marah itu. Doa juga itu. Nah, kemudian tadi hujan, Allahumma shayban nafi'an. Itu Allahumma shayban nafi'an. Kan beda tuh hujan ya, Allahumma shayban. Nah, jadi redaksi doanya berarti memang Allah marah ya dengan itu. Lanjut ya. Jadi langsung ke 39-nya. Walladzina kadzdzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dzulumat. Ini gambaran ya, analog buat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ya. Jadi mereka itu dibalaskan seperti orang yang bisu tuli ya. Tuli bisu. Dan mereka dalam kegelapan. Dan yang seperti ini akibat dari mendustakan ayat Allah ya. Berarti mereka adalah orang yang ingkar, nanti akan berujung di neraka untuk orang-orang yang seperti ini. A'udzubillahi min dzalik ya. Ditafsirkan dalam tafsirnya Pak ayat ini dengan Quran surat Al-A'raf 179, coba buka ya, dalam ditafsirkan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 179.